Kira-kira ada nggak sih teman-teman yang kurang setuju atau kurang sreg dengan terpilihnya Dr. Reysa sebagai salah seorang jubir? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dan kita semua baik-baik saja. Kembali saya akan menyuguhkan isu-isu terkini dalam The Current Issue Corner. Dan kali ini datang dari tim juru bicara pemerintah terkait COVID-19. Teman-teman sekalian, seperti diketahui bahwa kini tim juru bicara COVID-19 memiliki wajah baru. Kalau selama ini yang sering tampil adalah Dr. Yuryanto, ya, sudah berbulan-bulan tampil di hadapan publik menjadi juru bicara pemerintah terkait COVID-19. Kini ada wajah baru yang sebenarnya sudah tidak asing bagi warga jaringan atau netizen Indonesia, yaitu Dr. Reysa Kartikasari atau sekarang lebih populer dengan Dr. Reysa Brotoasmoro. Dia bukan tokoh yang asing di benak publik karena selama ini Dr. Reysa sudah dikenal banyak, terutama di program Dr. Oz Indonesia ya, di salah satu stasiun televisi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Dr. Reysa itu diangkat menjadi seorang jubir, bukan menggantikan Dr. Yuryanto, tapi kelihatannya mendampingi. Jadi mungkin nanti jubirnya akan tetap berdua, gitu ya. Mungkin bergantian atau seperti apa mekanismenya, tapi yang jelas tidak menggantikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Dr. Reysa itu menggantikan atau bukan menggantikan, sekali lagi ya, diangkat menjadi jubir pemerintah terkait COVID-19. Nah, dalam konteks ini tentu saya akan melihatnya dari perspektif komunikasi. Pertama, bahwa dalam komunikasi, seorang komunikator itu akan dilihat kredibilitasnya itu dari keahlian, kemampuan, integritas, dan hal-hal semacam itu. Semakin dia punya integritas, semakin dia punya kemampuan atau keahlian, maka tingkat dipercayaan oleh publik atau kredibilitasnya di mata publik itu akan kuat. Nah, dalam konteks ini, Dr. Reysa tentu saja seorang dokter, ya kan, yang sudah barang tentu paham mengenai kasus-kasus wabah atau pandemi yang sekarang sedang menyebar di negara kita. Jadi dari sisi keahlian, Dr. Reysa kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Aspek yang lain, nah ini yang mungkin bisa menyedot perhatian publik adalah attractiveness, ya, yaitu daya tarik. Tidak dapat dimungkiri bahwa seorang komunikator yang punya daya tarik itu pasti akan menyedot perhatian publik. Nah, daya tarik ini itu ada dua. Ada daya tarik fisik, ada daya tarik non-fisik. Daya tarik fisik ya terkait dengan penampilan lahiriah. Kalau laki-laki ganteng dan seterusnya, kalau perempuan ya cantik dan seterusnya. Dari sisi yang pertama, daya tarik fisik, tentu Dr. Reysa tidak juga diragukan. Pasti semua warga jaringan akan menganggap Dr. Reysa salah satu perempuan cantik di Indonesia.
Apalagi menurut penelusuran berbagai media, Dr. Raisa dulunya pernah menjadi salah satu kontestan di ajang Putri Indonesia ya. Nah, yang kedua, daya tarik non-fisik. Nah, ini terkait dari kemampuannya berbicara, artikulasinya, kalau dia mengobrol dengan teman, membuat temannya nyaman, kalau berkomunikasi publik di hadapan masyarakat luas, juga akan membuat kenyamanan. Kadang-kadang ada orang yang daya tarik fisiknya kurang, tapi karena punya kemampuan komunikasi yang bagus, itu membuat lawan bicara nyaman, membuat publik nyaman. Nah, ini namanya daya tarik non-fisik. Nah, Dr. Raisa juga memiliki kemampuan itu. Karena apa? Karena public speaking-nya juga bagus. Pengalaman dia di Dr. Oz misalnya, itu sudah sangat mendukungnya. Apalagi sebagai mantan putri, kontestan Putri Indonesia. Jadi, public speaking-nya tidak diragukan lagi. Dan tentu saja, nah ini bagi warganet secara keseluruhan ya, ini kehadiran Dr. Raisa ini seolah-olah penyegaran ya bagi masyarakat. Kalau selama ini yang selalu dilihat adalah Dr. Yuryanto, ya yang kadang-kadang terlihat lelah gitu ya, mungkin harus tiap hari memberikan updating berita gitu ya. Nah, lelah, kalau udah lelah kan kelihatan wajah kusut dan seterusnya, ya kadang-kadang membuat publik juga melihatnya kurang nyaman. Maka begitu ada Dr. Raisa, pastilah akan menjadi penyegaran, akan nyaman. Nah, teman-teman, kira-kira ada nggak sih teman-teman yang kurang setuju atau kurang sreg dengan terpilihnya Dr. Raisa sebagai salah seorang jubir? Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di isu-isu terkini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam semangat.